Nah, di pesawat yang masih terbang tinggi, pria bernama Byung-soo tiba-tiba tumbang. Untungnya ada dokter bernama Jisoo yang segera menolong. Namun betapa terkejutnya Jisoo ketika melihat wajah korban. Jadi sebelumnya, Byung-soo ditangkap karena telah memperkeos anak kecil. Dan Jisoo nggak bisa lupa kejadian itu karena dialah yang menangani anak tersebut. Namun beberapa tahun kemudian, Byung-soo yang ditikam di penjara malah dibawa ke rumah sakit tersebut, membuat Jisoo terperangah. Bagaimana mungkin ia menyelamatkan nyawa Dajjal yang sangat dibencinya. Alhasil, ia pun meminta profesornya yang menanganinya saja karena ia sudah nggak peduli dengan sumpah dokter jika berhubungan dengan penjahat seperti itu. Dan sekarang kejadian yang sama dengan orang yang sama malah terulang, membuat Jisoo bingung karena setelah diperiksa, Byung-soo mengalami tamponade jantung. Kondisi di mana cairan atau darah menumpuk di kantung perikardium di sekitar jantung, dan itu mengancam nyawa karena jantung sulit memompa darah akibat tertekan oleh kantung berisi cairan tadi. Makanya sekarang Jisoo nggak ada pilihan selain melakukan tindakan darurat, yaitu mengeluarkan cairan di kantung perikardium itu. Hanya saja ia sempat ragu setelah melihat putrinya. Jangan sampai pelaku cabul yang diselamatkan ini akan memunculkan banyak korban baru seumuran putrinya. Ya, entah apa yang terjadi, Byung-soo nggak dapat diselamatkan, di mana ibu dan istri Byung-soo ngamuk-ngamuk di kantor polisi, menuduh Jisoo sengaja membunuh Byung-soo. Padahal mah Byung-soo berada di pesawat itu karena kabur dari kejaran polisi setelah melakukan pencabulan. Dan sekarang mereka malah menuntut ganti rugi. Di saat yang sama, Hyo-min dan lainnya bingung mengapa para pemakan gaji buta di sana malah dipromosikan. Tapi Udin menenangkan mereka karena ada maksud dan tujuan di balik keputusan aneh itu. Setelahnya, Udin pun mengajak Wati makan, tapi karena kejadian kemarin, Wati mulai menghindar alasan nelpon klien. Padahal mah Udin tahu kalau itu pura-pura. Singkatnya, Jisoo dan suaminya pun menceritakan detail kasus kepada Sokon, mulai dari kejadian beberapa tahun lalu sampai di pesawat, yang intinya ia sudah berusaha melakukan pengobatan, tapi jantung Byung-soo sendiri yang gak mampu bertahan. Namun, ya, Sokon hanya ingin meyakinkan diri, dan karena Jisoo berkata tidak, maka Sokon pun siap membela. Di rumah, Udin malah jadi bahan ledekan keluarga karena sampai sekarang tuh gak punya pacar. Tapi ngomong-ngomong soal itu, kakaknya tiba-tiba minta tolong agar Udin menangani kasus perceraian temannya. Awalnya Udin menolak, tapi teringat dengan Wati, ia pun setuju karena kasus itu dapat dijadikan alasan buat dekat-dekat dengan si Wati. Besoknya, Nayeon pun meresmikan promosi pegawai yang suka makan gaji buta, membuat mereka sangat senang. Berbeda dengan si Musang yang sebenarnya tahu tujuannya, tapi nggak bisa apa-apa akibat sudah berjanji kepada Sokon. Nah, si kacamata ini pun nggak berhenti membanggakan jabatan barunya. Namun, ya, si kacamata nggak tahu kalau posisi yang mereka duduki sekarang adalah sebuah jebakan. Karena meskipun bayarannya gede, tapi mereka nggak akan dapat gaji pokok. Artinya mereka hanya akan dibayar jika bekerja. Di saat yang sama, mereka yang ngerti masalah itu segera melapor ke Sang Chol. Jadinya, Sang Chol pun menghubungi seseorang untuk memulai rencana jahatnya. Di lain sisi, Udin izin ke Sokon karena kali ini tuh ia ingin menangani kasus perceraian. Awalnya, Sokon bingung, tapi melihat tampang gak jelas si Udin, ia yang ngerti langsung setuju. Singkatnya, Sang Chol pun memulai rencana jahatnya melalui partner firma Yulim bernama Dusik, yang memperkenalkan pegawainya bernama Choi kepada Nayeon. Ya, dari gelagatnya sih, si Choi nampaknya ditugaskan untuk menggoda si Nayeon. Gak berapa lama, Nayeon pun pamit pulang, tapi gak sengaja bertemu Tuan Lee, CEO Hin Corporation yang dulu menjadi kliennya, hingga Nayeon dikirim ke cabang. Dan sekarang, Nayeon sangat terkejut setelah tahu Hin Corporation bangkrut. Ya, setelah dikirim ke cabang, akses Nayeon terhadap kasus itu ditutup. Dan penyebabnya adalah Sang Chol yang ada andil dalam kasus tersebut. Di lain sisi, meskipun setuju menangani kasus perceraian itu, namun Wati menolak Udin masuk ke dalam timnya. Jadinya, Udin pun membawanya ke tempat sepi untuk mengakui perasaannya, membuat Wati jatuh cinta sejenak, tapi tersadar dengan statusnya, ia tentu menolak.
Yomin sendiri menemui jaksa penuntut yang menangani kasus kematian Byung-soo, di mana awalnya jaksa ini menganggap remeh si Yomin, tapi ketika Yomin langsung ke inti masalah dengan menanyakan dakwaan, sang jaksa pun mulai bertingkah aneh dengan membocorkan penyebab kematian Byung-soo, yaitu diseksi aorta, tapi dengan masalah kesehatan yang sudah lama diidap Byung-soo. Membuat Yomin bingung karena itu akan mempermudah pembelaannya. Jadi, diseksi aorta adalah robekan pada arteri utama tubuh yang membawa darah kaya oksigen dari jantung. Artinya, dengan penyebab kematian seperti itu, hakim akan yakin bahwa Byung-soo meninggal karena proses operasi yang salah dari Jisoo. Tapi karena sang jaksa membocorkan sindrom tadi, yaitu kelainan genetik di mana pengidapnya mengalami kelemahan pada jaringan ikat, maka bisa saja diseksi aorta terjadi karena pengaruh sindrom tersebut, bukan karena kelalaian operasi Jisoo. Jadi, tugas Yomin dan timnya sekarang yaitu membuktikan secara medis hal tersebut. Masalahnya sekarang, mereka benar-benar akan jadi dokter jika membaca semua teori yang ada, sehingga Yomin pun memanggil Sol-ah untuk menjelaskan intinya saja. Dengan begitu, pekerjaan mereka pun jadi lebih mudah. Nah, selesai dengan tugas itu, mereka pun bersantai sambil cerita satu sama lain, di mana Hoyeon pun mulai curhat tentang hidupnya, kalau ia tuh gak punya orang tua. Ya, dulu Hoyeon dilahirkan saat emaknya masih remaja, dan sebagai ibu tunggal yang masih labil, emaknya meninggalkannya. Namun saat Hoyeon SMA, emaknya datang kembali, bukan untuk membayar kesalahannya, tapi malah menitipkan 2 bayi kembar yang harus Hoyeon besarkan. Untungnya sih, tantenya nggak jauh dari rumah, sehingga saat sibuk seperti sekarang, ada yang mengurus adik kembarnya itu. Mendengar kisah tersebut, Yomin akhirnya membocorkan juga terkait saudara kembarnya, membuat mereka akhirnya menjadi sangat akrab. Di lain sisi, Tuan Lee mulai berkonsultasi bagaimana ia bisa bangkrut. Jadi, sebagai pendiri Hin Corporation, saat itu Tuan Lee butuh investasi besar untuk pengembangan teknologi barunya. Tapi setelah beberapa audiensi, semua investor hanya setuju jika dilakukan transfer teknologi yang sama saja dengan mencuri teknologi mereka. Dan pastinya Tuan Lee nggak setuju dengan investor tersebut. Hingga suatu hari, pimpinan perusahaan Bluestone bernama Gisung setuju untuk berinvestasi tanpa embel-embel transfer teknologi, sehingga Tuan Lee menyambut tawaran itu dengan sangat senang, gak sadar dengan si Sang-chol yang berada di balik layar. Nah, karena investasinya kurang, Tuan Lee pun menggunakan dana pribadinya demi kelanjutan pengembangan teknologi. Tapi karena gak ada formalitas hukum, Tuan Lee pun dituduh menggelapkan dana perusahaan saat mengembalikan dana pribadinya. Dan masalah itulah yang diusut Nayeon waktu itu. Ya, Tuan Lee juga nggak tahu masalah Nayeon yang didemosi. Tapi intinya sekarang, Nayeon siap membantu Tuan Lee untuk mengembalikan perusahaan yang diambil Bluestone itu. Besoknya, saat sibuk mengatur berkas buat kasus Jisoo, Hoyeon malah ditelepon polisi akibat ada yang memalsukan identitasnya, sehingga ia pun buru-buru ke sana. Alhasil, Sokon bersama Yomin yang mendampingi Jisoo ke hadapan jaksa itu. Anehnya, setelah membaca pembelaan Yomin, jaksa hanya bertanya apakah Jisoo sengaja membunuh Byung-soo. Yang pasti, Jisoo menjawab tidak. Lah, mereka jelas bingung dong mengapa pembelaannya semudah itu diterima dan kasus pun ditutup tanpa adanya dakwaan. Nah, di jalan pulang, Yomin tiba-tiba minta singgah karena Hoyeon baru saja meminta bantuannya untuk memberi makan adik kembarnya. Tapi Sokon malah mengantarnya ke sana. Awalnya, si kembar ragu kalau mereka rekan kerja sang kakak. Tapi saat tahu kalau pria itu adalah bos kakaknya, mereka pun akhirnya percaya. Dengan begitu, mereka makan bersama. Namun si kembar tiba-tiba ingin makanannya dibungkus karena ingin memberikan kepada sang kakak nanti. Membuat Sokon terdiam sejenak, lalu meminta mereka makan saja karena ia juga akan memesan buat Hoyeon nanti. Nah, setelah ngantar balik ke rumah, Sokon pun pamit pulang. Namun mereka tiba-tiba bersedih. Selain gak ingin Sokon pergi, sang kakak juga belum kembali. Alhasil, Yomin dan Sokon pun menemani mereka hingga tertidur. Tapi ngomong-ngomong soal si kembar, Yomin kepikiran dengan kasus tadi. Kalau sebenarnya ia juga setuju jika Jisoo membunuh Byung-soo. Namun terlepas dari Jisoo sengaja atau tidak,
Yomin merasa kalau semuanya berjalan seperti seharusnya. Ya, memang benar sih. Sebenarnya sang jaksa yang menangani kasus itu adalah jaksa yang juga menangani kasus pelecehan seksual yang dilakukan Byung-su. Dan keluarga Byung-su yang gak terima kesana kemari menyewa jasa pengacara, tapi gak ada satupun yang menerima, kecuali pengacara yang gak pernah menang ini. Itu pun karena terpaksa. Selain itu, tim otopsi juga berusaha keras untuk menyelidiki hasil medis Byung-su hingga ditemukannya sindrom yang menjadi alasan kematian. Begitupun profesornya si Jisoo yang bersaksi di hadapan jaksa. 확인한 적이 없잖아. 그렇지? 난 누가 물어보면 그렇게 답할. Ya, meskipun hidup nggak selalu adil, tapi terkadang dunia bekerja untuk menemukan keseimbangannya sendiri. Sama seperti mereka sekarang yang ditakdirkan untuk menemani si kembar malam itu.